Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hadiani, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya saya telah melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap beberapa murid saya di sekolah sebagai upaya penerapan budaya positif. Nah, di dalam video ini saya mencoba berbagi kepada rekan-rekan guru saya di sekolah mengenai apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif melalui kegiatan diseminasi dengan tema mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 bekerja sama dengan rekan CGP Angkatan ke-7 lainnya yang ada di sekolah saya. Sebelum kegiatan diseminasi dilakukan, selaku wali kelas 7B, saya bersama siswa-siswi kelas 7B mencoba menyusun dan menetapkan keyakinan kelas 7B sebagai salah satu upaya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 9 Simpang Hilir. Budaya positif kelas 7B. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Nah, jadi hari ini seperti sesuai jadwal pelajaran ibu masuk di kelas 7B. Nah, nanti sambil jalan sambil melakukan pengambilan video ya untuk pencontohan bahwa di kelas 7B akan mulai melaksanakan penyusunan keyakinan bulan. Jadi kita sama-sama untuk menyusun keyakinan jelas yang kita miliki beberapa kelas 7B ya. Jadi sama-sama kita sepakati antara siswa dan guru. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah sebuah aturan yang saya buat untuk tujuannya menertibkan keadaan kelas, kemudian proses pembelajaran ya supaya tertib dan harus diikuti ditaati oleh semua siswa kelas 7B. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas ini dimaksudkan setidaknya ada kesadaran dari diri kalian untuk menyetujui sehingga sanggup untuk menjalankan tersebut. Oke, silakan sedikit. Revisi dengan mudah. Nah, jadi semuanya sudah masuk tadi? Sudah. Jadi sesuai apa yang sudah saya informasikan, saya maunya kalian mulai dari sekarang coba pikirkan dulu kira-kira di kelas 7B aturan-aturan apa yang perlu kita susun ya, misalnya mulai segi kebersihan ya, kemudian kedisiplinan kelas juga boleh, baik terhadap kedisiplinan pelajaran sehari-hari maupun terhadap guru, misalnya mengumpulkan tugas dan lain sebagainya itu boleh diangkat. Kemudian aturan-aturan mengenai tata cara perilaku kita sehari-hari, bagaimana terhadap teman, menghargai barang teman dan lain sebagainya itu boleh juga dibahas. Kemudian bagaimana hubungan kalian dengan guru, dengan siswa kawan yang lain boleh juga. Nah, jadi boleh kalian pikirkan kira-kira aturan-aturan apa yang bakal mau kalian buat bersama-sama ya. Jadi sekarang ibu minta sediakan pensilnya, pulpennya, ibu bagikan post-it ya. Jadi masing-masing tuliskan kira-kira aturan apa yang akan kalian buat di kelas kita ya.
sambil menunggu kawan ya. Sekarang ibu mau baca dulu satu persatu kira-kira rencana aturan seperti apa ya yang akan kita susun. Nah, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian menjaga kebersihan kelas. Terus ini sama, menjaga dilarang membawa sampah ya, tidak boleh membawa sendal. Nah, kemudian nih sama, selalu piket kelas. Oke, kemudian tidak boleh melawan guru, tidak boleh mengolok teman, ya betul. Jaga kerapian dan kebersihan kelas, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, udah udah. Nih, mengerjakan PR, membuat kerajinan. Tata tertib seragam sekolah. Kemudian harus sopan kepada guru dan harus mematuhi guru. Harus buang sampah pada tempatnya, sama ya. Membersihkan kelas, ini sama. Selalu piket kelas. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Ini ya sama, ini sama. Tidak boleh mengeluarkan baju, ya. Maksudnya bajunya agak rapi. Kemudian ini sama, tidak boleh mengeluarkan baju. Ini juga tidak boleh bawa sampah sembarangan. Selalu tepat waktu mengumpulkan tugas yang fair. Oke, nah jadi sudah ada kurang lebih semuanya ya. Semuanya sudah menuliskan kira-kira aturan yang akan kita tulis ya. Jadi coba saya tuliskan satu persatu. Pertama berkaitan tentang kebersihan, ya kan? Satu, dituliskan di situ tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kemudian ada selalu piket ke apa? Iya, piket, membersihkan kelas sesuai jadwal, ya kan? Menjaga kebersihan ke kelas. Oke, ini untuk kebersihan. Kemudian saya lihat tadi ada tentang kedisiplinan. Di antaranya satu, tidak boleh mana tadi? Yang PR tadi itu mana yang PR? Mengerjakan PR, ya kan? Mengerjakan tepat waktu. Oke, jadi kita ada aturan-aturan di sini. Ya, di antaranya karena kurang lebih sama ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Jadi ada berapa poin? 3, 6, 9. Ada 9 poin yang kalian anggap bahwa di kelas ini perlu diatur, ya, dibuat peraturan seperti itu. Nah, sekarang kita coba dari peraturan ini kita coba menjadi kalimat yang positif. Ya, menjadi kalimat yang positif. Misalnya begini, tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalimat positifnya. Kemudian, piket membersihkan kelas sesuai jadwal. Sudah positif belum? Sudah ya, berarti menjalani piket sesuai menjalankan piket kebersihan kelas sesuai jadwal. Terus harus menjaga kebersihan kelas, berarti menjaga kebersihan kelas. Kerapian perlu tidak? Dan kerapian kelas. Nah, kira-kira ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Tentang kebersihan ini. Untuk supaya apa? Kelas kita tetap bersih, ya kan? Rapi, sehat. Karena kalau banyak sampah akan ada banyak penyakit dari nyamuk, dari lalat, ya kan? Sehingga suasana belajar pun tidak nyaman karena ada bau yang busuk dari sampah dan lain sebagainya. Jadi masing-masing perhatikan sampah. Kemudian kalau kita sedang makan, minum oleh kemasan yang menghasilkan sampah, bisa diusahakan lah dibuang pada tempat tempatnya. Nah, ini berkaitan dengan sampah ya, atau kebersihan. Kemudian selanjutnya ada mengerjakan PR tepat waktu.
Ya, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh pakai sendal. Nah, yang pertama dulu, mengerjakan PR tepat waktu. Harus mengerjakan PR tepat waktu. Tapi apa? Kalimat positifnya. PR itu bagian dari apanya dulu? Tugas. Berarti perintah. Jadi secara tidak langsung apa yang dilakukan guru? Baca apa nih? Menghormati guru. Ya, menghormati guru. Oke, paham nih? Paham? Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang dari kalimat positif kita coba susun ke bentuk keyakinan kelas. Nah, kita sepakat sudah ada 7 poin. 7 poin dari aturan kita ubah ke kalimat positif sehingga kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang sama-sama kita yakini, kita sepakati. Mulai dari ujung sana sampai ujung sini yakin, sepakat bahwa ini adalah hal yang perlu kita kerjakan sebagai budaya positif di sekolah kita, di kelas kita terutama, ya kan? Berarti kita harus yakin. Pertama, siswa kelas 7B meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya, menjalankan piket kebersihan, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, ya kan? Nah, berarti ini dapat dirangkum jadi satu. Apa? Berarti satu, siswa kelas 7B meyakini perlu apa? Menjaga, ya, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Termasuklah di dalamnya apa-apa yang kita bahas. Yang ini, apalagi melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian menghormati guru. Tapi apa nih berkaitannya? Jadi itu apa? Menghormati dan melaksanakan apa? Ya. Jadi siswa kelas 7B meyakini bahwa perlu ya menghormati dan melaksanakan perintah guru. Oke, ada 2 poin lah. Terakhir, yang belum. Oh, yang ini ya. Yang ketiga, berarti siswa kelas 7B meyakini bahwa perlu apa? Menjaga kerapian diri sendiri. Terus terakhir apa? Iya, jadi apa? Kelas siswa kelas 7B meyakini bahwa perlu menghormati sesama teman. Nah, sepakat nggak nih? Sepakat. Setuju nggak semuanya nih? Setuju. Jadi dari dalam diri kita harus yakini bahwa kelas 7B ini keyakinan kelas kita. Pertama, siswa kelas 7B meyakini perlu menjaga kebersihan dan kerapian kelas, ya. Kemudian menghormati dan melaksanakan perintah guru, ya. Yang ini menjaga kerapian diri sendiri dan disiplin, ya. Dan disiplin karena berkaitan dengan tata peraturan tadi yang tidak boleh ngerjakan PR tepat waktu, disiplin dari guru, ya. Kemudian tidak boleh keluar baju, tidak boleh pakai sepatu, disiplin terhadap peraturan sekolah, ya. Dan juga adanya menjaga kerapian diri sendiri. Yang terakhir menghormati sesama teman. Setuju nggak nih? Setuju. Oke, sekarang supaya jelas nih kita isi tabel dulu. Ini adalah misalnya pada poin 1 tentang apa tuh? Kebersihan, kerapian kelas. Kebersihan dan kerapian kelas. Kira-kira ini apa yang perlu dilakukan? Ini apa yang tidak? Apa? Kebersihan dan kerapian kelas apa? Yang tadi buang sampah, jaga dan buang sampah sembarangan. Nanti yang tidak boleh dilakukan apa? Yang tidak boleh dilakukan apa? Tidak menjaga. Terus apa lagi? Kalau pulang diapakan? Ya, tutup pintu. Sepulang
tidak perlu dilakukan apa? Tidak menutupi itu. Nah, jadi intinya tidak menjaga keamanan kan, tidak tutupin. Tuh. Ada lagi? Dah cukup? Oke, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian yang kedua, menghormati dan melaksanakan perintah guru. Apa yang harus kita lakukan? Mengerjakan tugas. Melaksanakan tugas yang Apa? Hormat dulu apa? Namanya sopan santun, ya kan? Boleh. Sopan santun dengan guru. Yang tak dilakukan apa yang tak perlu kita lakukan? Melawan guru. Apalagi ayo. Dalam menghormati dan melaksanakan perintah. Mengerjakan tugas. Seperti yang kalian bilang, mengerjakan PR. Mengerjakan tugas. Tapi yang tak boleh kita lakukan apa? Tidak Mengerjakan tugas. Sepakat nih? Setuju? Apalagi ada nggak? Ada? Berbicara yang sopan modal. Apalagi? Memberi salam, boleh. Memberi salam seperti yang kalian lakukan tadi waktu saya masuk. Nah, jadi bukan hanya saya, semua guru itu wajib. Tapi itu sebagai upaya kita menghargai dan menghormati guru, baik di kelas maupun di luar kelas. Panggil bu, ada di pinggir kita, jangan sampai menghalangi jalan guru. Nah, itu bagi upaya menghormati ya. Kemudian memberi salam, berarti yang keempat, acuh taat, acuh tak acuh ya kepada guru. Jadi nggak bagus seperti itu. Nggak boleh kan? Ada lagi? Menjaga kerapian diri sendiri dan kedisiplinan. Apa tuh? Apa tadi? Yang diangkat tadi apa? Baju dikeluarkan. Nah, mengeluarkan baju. Apa nih? Nanti ini tidak boleh dilakukan ya. Mengeluarkan baju. Nah, harus kita lakukan apa? Merapikan pakaian. Kedua, apa lagi? Pakai sepatu. Selanjutnya apa lagi? Rambut boleh gondrong, ya kan? Nah, tapi rambutnya rapi. Rambut yang rapi, menjaga rambut yang rapi. Kemudian ini rambut panjang, tidak rapi. Terus yang paling penting apa? Kalau kerapian itu apa? Kebersihan diri, termasuklah kuku, ya kan? Sebelum sekolah mandi, rapi, wangi, bersih. Ya, kuku. Pakaian juga dijaga kebersihannya, jangan pakaian tak dicuci dari minggu lalu. Kaos kakinya juga, sepatunya seperti itu ya. Jadi apa? Menjaga kebersihan diri. Ya, menjaga kebersihan diri. Nih, tidak menjaga kebersihan diri. Terakhir, siswa kelas 7B meyakini untuk menghormati sesama teman. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, yang kita lakukan dulu. Menghargai ya. Nah, apa istilahnya tuh menyapa dengan santun. Menyapa dengan santun. Apa lagi? Berarti yang ini apa nih? Tidak boleh mengolok.
Nah, jangan nyebut-nyebut nama orang tua apa lagi ya. Oke. Terus apa lagi? Apa yang kita lakukan? Meminjam gimana? Dengan? Ya, boleh dengan sopan. Yang tidak perlu kita lakukan apa? Iya, membalikan dengan tidak sopan dan lain sebagainya. Oke, jadi ada ini. Nah, nampak nih ya. Ada yang perlu kita lakukan, ada yang tidak. Oke, jadi ada 3 ciri pada saat kita sudah menjalankan keyakinan kelas. Nah, nanti kalian akan terlihat seperti apa, nampak seperti apa ya, berperilaku seperti apa, kemudian terdengar seperti apa. Kalau sudah terpenuhi, terlihat, tampak, yang terdengar oleh saya seperti ini dan kawan-kawan yang lain, yang nampak dari jauh seperti ini, ya, berperilaku seperti ini, berarti kita sudah mampu menjalankan budaya positif di kelas 7B. Nah, contohnya terlihat seperti apa? Nah, ini membersihkan kelas, peduli kebersihan kelas, dan sekolah. Ya, kemudian apa lagi? Terlihat tanpa apa? Memperhatikan apa? Iya, betul. Memperhatikan perhatian dan kebersihan diri. Terus terlihat seperti apa lagi? Ada lagi? Kalau kita udah memenuhi itu tuh apa? Melihatnya seperti apa? Patuh terhadap, iya. Kemudian apa? Berkomunikasi dengan baik bersama teman dan guru. Oke? Nah, perilakunya seperti apa? 1. Membersihkan ya kelas dan lingkungan sekolah. Perilakunya apa lagi? Mengucapkan salam. Apalagi kira-kira perilaku seperti apa lagi? Menghormati sama teman, menjaga kerapian diri sendiri. Oke, langsung terdengar ya. Terdengar seperti apa kira-kira? Kalau ada perilaku sesuai keyakinan kelas, apa terdengar seperti apa? Yuk kita bersihkan kelas, yuk kita piket, nah, itu bisa. Misalnya ada yang ngajak nih, yuk kita piket, ya? Yuk kita bersihkan kelas. Gitu. Kemudian apa lagi? Terdengar seperti apa lagi? Yuk apa lagi? Mari. Kenapa? Yuk mari kita buang sampah, kan? Ada tempatnya. Jadi kalau teman kalian sudah terdengar mengucapkan hal-hal seperti ini, berarti dia sudah mampu menjalankan keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan dan kerapian, gitu ya. Oke, dan lain sebagainya bisa kalian kembangkan. Oke, jadi setelah itu kita sudah sepakati beberapa poin. Ini kita tolong ya. Ada 4 keyakinan kelas. Ada 4 keyakinan kelas. Ibu minta karena ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tulis yang rapi-rapi. Perwakilan 1 keyakinan saja. Di sini tulis keyakinan 1. Ya, perwakilan terserah 1 mau tulis. Ini keyakinan 2, 1 mau tulis terserah. Ini keyakinan
yang 3, ini keyakinan yang keempat. Oke ya. Coba tulisannya bagus ya Pak, minta tulis. Di sini tulisnya. Dari sini siswa kelas 7B meyakini perlu. Nah, tapi yang di sini juga siswa kelas 7B meyakini perlu. Jadi ini harus ada. Kalimat ini ada dulu baru lanjut ke ini. Kalimat ini baru lanjut ke ini, ya. Itu. Nah, silakan tuliskan. Ya, dituliskan. Kayak di papan. Yang satu deg-degan, satu hitungan. Boleh maju. Deg-degan kawannya. Nyari ya. Siswa kelas 7B meyakini perlu menjaga kerapian dan kerapian diri sendiri dan disiplin. Setuju? Setuju. Ya, silakan ditempel. Oke, terakhir dibaca dengan suara lantang. Siswa kelas 7B meyakini perlu menghormati sesama teman. Ya, silakan ditempel. Ya, jadi sekarang kita punya berapa keyakinan? 4.
tanda tangan ya, di bawahnya itu ditandatangani, masing-masing menandatangani di bagian bawah menyetujui keyakinan kelas tersebut ya. Nanti dimulai dari sini ya, maju satu-satu tanda tangan, oke? Mulai dari ibu dulu. Apa itu? Masak-masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk men-sharing melakukan praktik baik dari apa yang kami dapat di program Guru Penggerak, dan akan kami berbagi pengalaman atau berbagi share informasi tentang teori penerapan segitiga restitusi atau demokrasi kontekstual budaya positif. Oke, apa itu budaya positif? Jadi kita ketahui bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu ada mengapa siswa melanggar aturan, melanggar tata tertib. Contohnya dia ribut di dalam kelas. Bisa jadi dia ribut itu dia ingin mencari perhatian. Berarti dia butuh pengakuan atau butuh kalau dia diakui di dalam kelas, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan pengakuannya itu agar dia tidak dapat melanggar atau tata tertib yang sudah dilakukan. Jadi bagaimana kita menumbuhkan budaya positif tadi? Setelah pertama mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian posisi kontrol, dan kita harus berkolaborasi dengan siswa. Siswa dan guru harus selalu melakukan kolaborasi dan kita tahu posisi kita di mana. Di dalam teorinya itu posisi kontrol itu ada 5. 1, menghukum. Ada guru yang posisinya suka menghukum, sedikit apa-apa menghukum, tanpa mau mendengarkan alasan, tanpa mau mendengarkan penjelasan siswa. Itu namanya guru penghukum, dia posisinya penghukum. Kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini dia tidak menghukum secara fisik, tapi dia menghukum secara verbal atau kata-kata. Misalnya si Reza terlambat. Reza,
kamu tidak kasihankah dengan ibu? Kenapa kamu lagi yang terlambat? Kamu tidak kasihan kalau ibu dimarahi oleh kepala sekolah? Nah, itu posisi guru yang membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu yang membuat semua masalah. Jadi dia tidak dihukum, tapi dia diberi sanksi berupa kata verbal sehingga membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, itu posisinya misal ada yang terlambat, dibuat siswa itu bukan sebagai siswa tapi sebagai teman. Dia mendekatinya dengan cara berteman. Misalnya, kamu dari mana? Kenapa terlambat? Oh, saya begini Bu. Itu ada ikatan atau ada kedekatan yang lebih dari siswa antara guru dan siswa tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini posisinya guru adalah mengawasi siswa. Dan tingkat keberhasilan membuat siswa menjadi mandiri, bertanggung jawab dan merdeka dalam belajar itu adalah posisi guru yang manajer. Jadi manajer di sini adalah siswa mendengarkan alasan. Jadi jika siswa terlambat, dia tidak langsung menghukum atau menyalahi siswa, tapi dia mendengarkan penjelasan siswa. Apa alasannya, mengapa, dan dia dapat memecahkan masalahnya, dan kemudian dia dapat menemukan solusinya. Misalnya, ada yang terlambat, ditanya kenapa terlambat, bangunnya siang. Kenapa bangun siang? Karena malamnya main HP atau tidurnya kemalaman jadi lupa waktu. Kamu tahu misal sekolah masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya harus memasang alarm atau saya harus bangun sebelum jam 7. Jadi dia dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dia dapat menemukan solusinya sehingga siswa itu dapat bertanggung jawab. Nah, itulah posisi yang paling sukses membuat siswa menjadi mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Selanjutnya silakan, ini salah satu penerapan segitiga restitusi melalui video yang sudah dilakukan bersama siswa. Silakan Pak Khoir. Nanti materi yang ketiga tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh teman saya Ibu Desi Hardiani. Dan sekarang izin untuk saya lanjutkan dari materinya Ibu Citra berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, tadi Bu Citra sudah menyampaikan tentang budaya-budaya positif, mulai dari mengenali motivasi siswa, kemudian kebutuhan dasar daripada siswa. Nah, kemudian bagaimana cara posisi kontrol kita terhadap antara guru dan siswa. Nah, lanjut bagaimana penerapannya dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Seperti yang Bapak Margari bayar, bahwa segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan baik itu dari guru maupun kita sebagai orang tua terhadap anak kita di sekolah maupun di rumah, yang tujuannya untuk menghasilkan murid agar dapat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian next Pak, di dalam segitiga restitusi ada 3 proses. Proses yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi ibaratnya kalau ada anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, tekankan bahwa kesalahan itu lumrah dilakukan oleh semua orang. Kita pun sendiri sebagai guru juga bisa melakukan kesalahan seperti itu, agar mereka setidaknya punya kepercayaan dirinya bahwa tidak menjadi hal yang terintimidasi oleh siswanya. Nah, kemudian dilakukan validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah 3 proses segitiga restitusi. Di mana dalam proses menstabilkan identitas, pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan atau tipu adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dia tahu kesalahan itu merupakan proses pembelajaran berdasarkan dari pengalaman, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kemudian yang kedua, di proses validasi tindakan yang salah ada 3. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, karena ada kebutuhan dasar tadi yang diuraikan Bu Citra. Jadi dia berubah salah, pasti ada kebutuhan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, sehingga kita sebagai guru akan bergeser dari memikirkan stimulus respon menjadi proaktif terhadap bagaimana cara kita menanggulangi kesalahan anak. Nah, sehingga akhirnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu merupakan
memperbaiki hubungan kita dengan murid. Nah, selanjutnya pada proses terakhir kita menanyakan keyakinan mereka sebagai solusi dari menyelesaikan masalah yang dibuat oleh peserta didik, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi ada kesadaran dari dalam dirinya bahwa ini kesalahan, saya harus memperbaiki seperti itu. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, selanjutnya segitiga restitusi seperti ini, misalnya ada suatu kesalahan. Jadi untuk menstabilkan identitas bisa kita ajukan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan untuk meyakinkan kepercayaan dirinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Nah, pada validasi tindakan yang salah bisa juga kita memberikan pernyataan seperti ini. Kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal demikian. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Entah itu kasih sayang lah dari orang tua yang tidak didapat atau guru yang tidak didapat dan lain sebagainya. Kemudian dalam prosesnya menanyakan keyakinan, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati seperti itu. Ternyata dia melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas tentang disiplin misalnya seperti itu. Dan dia menyadari itu salah, saya sudah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian sebagai solusinya kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa ditayangkan satu persatu video bagaimana skenario lah penyerapan segitiga restitusi yang coba kami buat dalam peserta didik. Silakan Pak. Nah, nanti deh. Bisa nyambungin lah, cok. Kita harus coba. Colok-colokan yang zaman dulu yang di kebun itu, selekop pun tidak ada lagi. Apa yang mengucapkan ini ada ada. Itu sini. Oke, ini video Bapak Ibu tentang apa yang sudah coba kami terapkan penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik dalam mengantisipasi kesalahan yang mereka buat mencoba dalam penerapannya pada segitiga restitusi. Silakan dimainkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hadiani, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Gayo Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam video ini berisikan tentang demonstrasi kontekstual ataupun skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Sumbagilir. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 proses. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kedua, menstabilkan identitas. Dan terakhir, menanyakan tentang keyakinan. Yang pertama pada proses menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk validasi tindakan yang salah, pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga nanti mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, sekarang lihat video tentang penerapan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, yang terjadi adalah Reza dan Emi terlambat masuk ke dalam kelas matematika. Mereka asing mengobrol di kantin sehingga tidak menyadari bahwa bel masuk sudah berbunyi.
Ya, tidak tadi kita akan ngomong tadi Bu. Jadi kita membicarakan tentang kepanitiaan bisa habis dulu, kami tidak benar berhasil. Oh begitu, kan karena asik ngobrol sudah kalian tidak sadar ya kalau kita begini sebenarnya sudah habis. Biasanya sampai 2 seperti itu. Nah, kalian tahu kan jadwal pelajaran pukul berapa sih kalau semua pelajaran itu masuk? Jam 9 lewat 15 menit Bu. Terus coba kalau kalian tahu pelajaran pelajaran itu masuk ke dalam. Nah, jadi juga sama kalian kalau kalian banget di sekitar kelas ya. Nah, jadi untuk itu kita juga harus tahu keyakinan apa sih yang sedang kalian lakukan sekarang. Ya Bu, kami mengambil waktu saat istirahat dan kami sudah melanggar kedisiplinan Oh, sekali jadi kali kedua sudah melanggar Nah, apakah keyakinan kedisiplinan ini penting bagi kalian sendiri? Penting Bu. Baiklah kalau menurut kalian penting, apa yang akan kalian lakukan dari masalah ini? Kedepannya kami harus bisa mengontrol diri untuk tubuh. Kami harus disiplin dan waktu agar tidak terlambat nantinya. Oh, bagus sekali. Apakah kalian bersedia untuk memperbaiki diri kedepannya? Bersedia Bu ya Bu. Baiklah kalau begitu terus semangat belajar ya. Semoga nanti kegiatan di sekitar saya dalam sistem tadi dapat sekarang silakan kita Terima kasih Bu. Kasus kedua. Pada kasus kedua ini yang terjadi adalah Nasila tidak terima jika pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Hai Nasila, dari Ibu dengar kamu itu ada pada di kelas nih bahwa kamu sama itu ada apa? Iya Bu, saya kesal sama Nasila. Pasti kamu berbodoh ada alasannya sih. Apa alasannya? Iya, saya gemes sekali sama saya sudah berusaha payah Bu belajar dengan sampai matematika. Masa dia seenaknya saja menyanyi jawaban saya, tidak mau berusaha mencari jawaban itu sendiri. Itu sih. Setidaknya kamu nggak rela nih kalau pekerjaan kamu masih di wilayah kamu itu ternyata dicontoh oleh kamu. Betul sih, tapi coba kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira dengan sikap kamu marah tadi kemudian dengan kerja itu nilai kelas kita apa saja yang udah melanggar? Keyakinan dari saya menghormati teman-teman. Menurut kamu keyakinan saling menghormati anak teman itu penting atau tidak? Penting ya. Oke, baik kalau memang itu penting. Nah sekarang apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang Saya harus lebih bersabar. ya? Kalau misalnya nanti ada lagi yang bertanggung jawab ke kamu, apa yang harus kamu lakukan? Menurut saya harus mencoba dengan pekerjaan saya. Jika saya dicoba kembali, saya akan melakukan kejadian itu pada guru bersangkutan atau wanita saya. Jadi bersedia ya memperbaiki kekonfliktnya kalau marah Bersabar. Nah tetap semangat ya Nasila ya. Kembali belajar lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, kelas 9B. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi bersama Bu Desi tentang mengendalikan diri, mengontrol waktu dan disiplin. Misalnya, saya harus lebih memperhatikan situasi dan waktu sehingga saya tidak terlambat masuk ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasila dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Desi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena pelaku teman sekolah saya. Saya banyak bersabar dan harus menghormati orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggal video Mbak Citra. resolusinya. Enggak. Tadi semua. Jadi langsung kok. Udah sih. Oke, aman. 3, 2, 1, execution. Ya, Bu, saya melanda keyakinan kelas kita. Itu masih ingat apa saja keyakinan Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika masih ingat keyakinan kelas kita, apa saja yang Demi keguguran badan siapa ya? memangnya Irana bangun tidurnya jam berapa? Kok tidak sempat sarapan?
Ibu Tuhan, apakah Irana masih ingat Dapat mencuri tadi, maju. apakah Irana sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Di sini ibu tidak mencari kesalahan siapa yang salah, tetapi kita mencari kesalahan yang benar ya, tapi sama-sama kita mencari masalah dan solusi bagaimana supaya yang Nah, dari kira-kira kapan Irana sudah melakukan hal-hal yang Irana sesali. Nah, baik. Sekarang Irana kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Semoga Irana bisa menaati apa-apa Terima kasih Irana. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, kelas 4A dari SMP Negeri 11 Simpangkir. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Citra Ludi adalah sangat senang karena saya dapat membaca masalah saya sendiri dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan yang terlambat di sekolah. Terima kasih ke Bu Citra Ludi karena telah membantu saya membaca masalah saya sendiri dan memberikan solusinya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat ke sekolah dan akan berdoa dengan sesuatu yang ikhlas. Perkenalkan, nama saya Irana dari kelas 9A SMP 11 Tadi saya dipanggil Ibu Citra Ludi karena saya makan dari dalam kelas, tapi Ibu Citra tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dan permasalahan saya karena makan di dalam kelas. Saya janji saya tidak akan makan sembarangan di dalam kelas dan akan menjalankan keyakinan kelas yang sudah saya, ibu, dan teman-teman sepakati bersama untuk menaati dan tidak melanggarnya. Terima kasih Bu Citra. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian hari ini berkaitan tentang bagaimana caranya menciptakan kebudayaan positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita perlahan mencoba menerapkannya di lingkungan sekolah kita terhadap peserta didik maupun sesama teman rekan kerja. Mungkin Bu Citra ada yang mau disampaikan? Jadi kita harus melakukan 3 hal tadi. Yang pertama mengetahui kebutuhan dasar siswa, kedua kita harus mengetahui posisi kontrol kita di mana, yaitu minimal kita sebagai pemantau dan manajer, ketiga mengetahui 3 langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu jadi Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.